Nah, selanjutnya akan kita kritisi ya. Tunjukkan disertai penjelasan bukti bahwa informasi tersebut merupakan hoaks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang geografi sebagai penangkal hoaks atau kabar bohong ya, terkait letusan Kelut tahun 2014. Ini cukup lama sekali ya, karena pengalaman ini saya peroleh ketika letusan Kelut tahun 2014. Ketika itu aplikasi chatting seperti WhatsApp, kemudian Line, BlackBerry Messenger masih belum terlalu banyak digunakan masyarakat. Jadi masih menggunakan SMS atau Short Message Service begitu. Nah, pesan singkat terkait letusan Kelut. Jadi Kelut ini meletus sekitar Februari tahun 2014. Keesokan harinya sekitar pukul 10 siang ini tiba-tiba ada SMS masuk ke HP saya dari salah satu siswa. Isinya kira-kira begini ya. Akan terjadi gempa vulkanik akibat letusan Kelut. Gempa diperkirakan terjadi pukul 13.00 WIB dengan kekuatan 8,0 skala Richter. Kemudian disusul dengan banjir lahar dingin yang akan mengancam keselamatan warga sekitar. Mohon informasi ini disebarluaskan untuk keselamatan bersama. Sumber bmkg.co.id. Nah, coba kita kritisi ya, kita buktikan kalau ini merupakan kabar bohong. Kalau kita kaitkan dengan hoax, ini jelas merupakan higher order thinking skills, karena membuktikan ini masuk kategori level kognitif 5 begitu, atau evaluasi. Nah, ini beredar pesannya ini sekitar H+1 ya. Letusan Kelut ini terjadi lebih dari 1 hari. Jadi kira-kira kalau misalkan letusannya itu kemarin malam pukul 10 pagi, keesokan harinya SMS ini tersebar. Efek letusan hingga Jawa Barat dan Jawa Timur ya. Jadi letusannya ini eksplosif, jadi meliputi wilayah yang sangat luas begitu kira-kira. Nah, selanjutnya akan kita kritisi ya. Tunjukkan disertai penjelasan bukti bahwa informasi tersebut merupakan hoaks. Nah, silakan dipikirkan, bisa secara individual atau berkelompok. Minimal 2 lah kira-kira. Bukti kalau kabar ini memang kabar hoaks atau kabar bohong. Jadi saya harapkan kalian dapat menemukan, membuktikan kalau ini kabar bohong dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah kalian ketahui sebelumnya tentang karakteristik gempa, kemudian tentang gempa vulkanik, tentang material-material letusan gunung api, dan lain sebagainya, maupun pengetahuan umum yang sudah kalian ketahui sebelumnya di mata pelajaran yang lain. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit saja. Baik, kita lihat ya, ada berapa bukti di sini. Yang pertama, gempa merupakan bencana yang tak terprediksi, satu-satunya bencana yang tidak bisa diprediksi. Jadi di sini kita lihat jelas akan terjadi gempa vulkanik. Pukulnya ada, bahkan kekuatannya pun ada. Nah, ini kan aneh sekali ya. Jelas ini merupakan kabar bohong, karena gempa satu-satunya bencana yang tidak ada tanda-tandanya dan tak terprediksi. Kemudian yang kedua, lahar dingin. Terkait lahar dingin, kita lihat ya, akan disusul banjir lahar dingin yang mengancam keselamatan warga sekitar. Jadi lahar dingin ini terjadi hanya jika setelah letusan hujan deras di sekitar kawasan letusan. Jadi lahar dingin ini adalah
material letusan yang tersapu oleh air hujan. Sedangkan pada pukul 1 siang keesokan hari setelah letusan pertama, hari pertama, dipastikan masih belum terjadi hujan saat itu. Kemudian yang ketiga adalah kekuatan gempa vulkanik tak sekuat gempa tektonik. Jadi sangat umum ya ketika terjadi aktivitas gempa vulkanik, di berita-berita tidak pernah sekalipun menginformasikan kekuatan maupun magnitudo gempa, karena gempa vulkanik ini memang tidak sekuat tektonik dan tidak seberbahaya tektonik. Jadi gempa vulkanik ini tidak terlalu berbahaya, tidak menimbulkan kerusakan pada bangunan, tapi yang lebih berbahaya adalah letusan gunung apinya itu sendiri. Ini hanya tanda-tanda akan terjadi letusan, itu yang harus diwaspadai. Yang keempat, domain pemerintah harusnya adalah .go.id, Government of Indonesia, kira-kira begitu. Dan kita lihat ya, sumbernya ini BMKG, bisa jadi BMKG yang menginformasikan, karena BMKG selalu berkoordinasi dengan PVMBG. Tapi kalau kita lihat di situ, bmkg.go.id merupakan domain yang salah, karena ini milik pemerintah, harusnya memakai .go.id. Kalau kita klik itu kan link ya, pasti tidak akan ditemukan alamatnya. Demikian, semoga bisa memberi manfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.